Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, saya Vivi Aleda Yahya. Dampak akibat konsumsi rokok tidak hanya diderita oleh perokok aktif dan perokok pasif. Saat ini telah terdeteksi kategori resiko lainnya yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu third hand smoke. Berikut ulasannya. Third hand smoke atau yang lebih dikenal dengan THS adalah zat-zat berbahaya yang terdapat pada area atau permukaan benda yang bersinggungan dengan rokok. Residu dari rokok yang telah terhisap akan tertinggal dan menempel pada pakaian, kursi, meja, makanan, dan lainnya yang membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya. THS dapat masuk ke dalam sistem tubuh manusia melalui berbagai cara. Bisa dengan dihirup melalui sistem pernapasan, memakan makanan yang terpapar THS, hingga terserap kulit saat bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi THS. Bayi dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan akan resiko terpapar THS ini. Resiko dari paparan THS pada bayi 20 kali lebih berat dibandingkan terhadap orang dewasa. Bayi dan anak-anak yang terpapar THS beresiko tinggi menderita penyakit seperti ISPA dan kanker. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak third hand smoke, sudah hadir bersama kita Dr. Tan Shot Yen. Dokter, jadi selamat pagi, selamat datang di Selamat Pagi Indonesia. Selamat Tapi pagi, tidak lepas Indonesia. sih, pas seorang perokok pasif kita udah berhenti di situ, kena dampaknya. Tapi ini misalnya katakanlah seorang ayah merokoknya di kebun, di luar begitu, terus kemudian dia masuk bermain dengan anak-anaknya, ternyata anak-anaknya tetap beresiko ya terkena paparan racun rokok. Kenapa, Dok? Begini, banyak orang melewatkan suatu fenomena yang menarik. Ada dua fenomenanya. Fenomena yang pertama, semua udara yang ada di dalam ruangan itu datangnya dari mana? Enggak dari ruangan itu kan, dari luar. Ya, kita berhutang kepada kebun, kita berhutang kepada tanaman hijau sebagai penghasil oksigen. Kalau tanamannya aja di luar, ada di kebun, menghasilkan oksigen, oksigennya bisa masuk sampai ke dalam ruang WC yang ukurannya cuma 2x1. Maka semua asap yang ada di luar juga pasti bisa masuk ke dalam kita punya lubang WC. Ya, walaupun itu cuma lubang WC. Ya, apalagi fenomena yang kedua, orang ini lagi merokok dan si perokok ini dia pulang atau balik ya dengan rambut bau rokok, kulitnya juga baunya bau rokok. Itu Baju tipikal sudah khas pasti. bajunya. Ya, oh jangan salah, bibir dan giginya. Ya, itu semua. Tangannya juga ada residu nikotin. Dan orang ini adalah bom atom. Ya, jadi walaupun dia mengatakan saya udah nggak kelihatan, lihat rokoknya mana kan nggak ada, ya. Tapi lalu kemudian orang yang dengan semua residu nikotin yang masih menempel pada tubuhnya, lalu kemudian dia memegang mainan anak-anak, lalu kemudian dia kasih mainan itu kepada anaknya, anaknya kena. Lebih gawat lagi kalau anaknya, mari gendong sama papa, plek kena. Dan kenanya itu sama parahnya seperti kalau dia sedang merokok di depan anaknya. Kenapa ya, Dok? Kan beda ya, maksudnya kita Nggak di beda. samping perokok pasif, Kita sementara bicara, ini third hand smoke juga Exactly. sama bahayanya. Karena kita bicara tentang residu nikotin. Residu nikotin itu tidak berarti Anda harus lihat dalam bentuk kepulan asapnya. Residu nikotin itu menempel di mana-mana. Ya, makanya ingat nggak, kalau misalkan kita nginep di hotel, hotel cukup bagus nih, ada lantai khusus untuk orang yang tidak merokok, ya, non smoking floor. Lalu kita ketangkep nih, lagi ngerokok nih, ketangkep nih ya. Biasanya itu didenda, ya, sekian kali lipat daripada harga kamarnya, ya. Bukan untuk efek jerak, bukan. Orang Indonesia kan nggak jerak kan ya. Duitnya nggak berseri, beli kamarnya aja bisa kan, ya, beli dokter hotelnya ya, aja bisa, iya. karena duitnya nggak berseri. Tetapi tahu nggak, itu uangnya itu dipakai sama si pemilik hotel itu buat ganti matrasnya, ngelotok karpetnya, ngelotok dia punya wallpapernya. Karena kalau dia itu hotel berbintang, bintang 4 ke atas, ketika supervisi dan itu tidak dijalankan, rontok semua bintangnya, habis dagangannya. Kenapa kita harus menaruh perhatian ya yang sangat khusus terhadap resiko third hand smoke ini, Dok? Apa saja dampaknya bagi kita? Iya, dampaknya karena gini. Sekali lagi yang udah saya selalu mengatakan bertahun-tahun, berkali-kali. Saya mengatakan ini adalah suatu efek pembiaran. Sebab kita nggak mati besok. Ya, orang kalau nggak mati besok, Anda nggak bakal mengurut ini kejadiannya karena apa. Lain dengan seperti misalnya kalau Anda diare. Ya, kalau Anda diare kan ketahuan, wah kemarin makan sambal. Ya kan, langsung, instan. Ya kan, atau misalkan saya kemarin batuk, oh kemarin kecipratan orang yang lagi haci wahing, ada orang lagi flu. Wah, saya kena dari dia nih kelihatannya. Tapi kalau orang kena cancer, ya orang kena penyakit jantung pembuluh darah, kena hipertensi. Jangan salah,
Infertilitas, spermanya rusak kualitasnya. Itu juga karena Persis, bukan persis. hanya merokok atau passive smoker, tapi third hand smoke. Terpapar oleh residu nikotin. Anaknya lahir cacat. Dia nggak ngurut kan kejadian sebelumnya apa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang tidak membuat orang mati besok. Tapi dampaknya terakumulasi sedemikian rupa sampai kita nggak sadar lagi. Ini sebabnya apa? Sama kayak kegemukan. Kita nggak makan konyol hari ini, besok naik 13 kilo. Enggak. Ya, kita tuh nggak sadar hari ini makan, besok nyolong makan lagi, besok makan lagi. Ya ketika medical check up, BMI saya gede banget, badannya luas. Ya, so ini adalah sesuatu yang disebut dengan pembiaran. Sekali lagi, pembiaran tidak ada pengawasan, pengawasan tidak mungkin ada penindakan. So kita nggak melakukan tindakan apa-apa. Oke, nah ini berbagai penyakit yang disebabkan ya karena third hand smoke, bukan hanya kalau perokok aktif ya maupun perokok pasif. Itu di sini apa saja dok? Karena kankernya bukan hanya kanker paru yang dokter tulis di sini. Orang mengatakan bahwa ini kena kanker, kankernya kanker paru. Enggak juga loh. Anda sadar nggak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena gara-gara cuma nikotin, residu nikotin. Ya, contoh misalnya yang udah pasti kanker untuk saluran nafas ya, dari nasofaring, dari kanker paru, kanker saluran paru, kanker bronkus, trakea dan sebagainya. Lalu kanker saluran cerna, ya kan, kanker lambung. Lalu kemudian kita punya kanker darah. Jadi anak-anak kalau menderita leukemia, kita cek deh, ibunya dulu bergaul sama si suami perokok atau tidak. Atau anak ini sering main di mana, diajak ke warung. Di warung itu banyak orang lagi ngerokok nggak? Jadi segitu gilanya rokok itu. Ya, lalu kemudian jangan salah, kanker alat reproduksi, kanker ovarium, kanker indung telur, kanker serviks, kanker rahim. Cek deh, suaminya merokok nggak? Jadi bicara tentang merokok ini bukan tentang masalah kebebasan hak individu. Kita nggak boleh bicara kebebasan hak individu apabila kebebasan itu sudah melanggar kebebasan orang lain yang untuk punya hak untuk hidup lebih sehat. Dokter, Anda mengatakan resikonya 2 kali lipat untuk anak bayi. No, 20 kali lipat. 20 kali lipat Untuk bahkan. anak bayi risikonya 20 kali lipat daripada orang dewasa. Karena bayi belum punya kekebalan tubuh yang baik. Bayi belum paham ini apa, ini benda apa, ini dan sebagainya. Ya, jadi badannya itu begitu lugu. Dan badannya itu masih membutuhkan sesuatu untuk tumbuh kembang. Nah, contoh paling bagus bahwa anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang merokok, itu biasanya berat badannya rendah. Bayi dengan berat badan rendah, biasanya kita juga suspek ibunya merokok atau ayahnya merokok atau Nah, tidak. misalnya ini orang tuanya belum bisa lepas dari rokok dan di rumah sudah ada bayi, apa yang bisa dilakukan? Belum bisa atau nggak mau. Belum tahu itu ya, nggak tahu ya dok Nah, ya. Tapi kita akan bahas ya apa yang bisa dilakukan paling tidak meminimalkan resikonya ya setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, segera kembali.